Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman snack.co. Bertemu lagi bersama saya Handa. Dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya Kak Edi Handoko. Selamat siang Kak Edi. Selamat siang Mbak. Alhamdulillah sehat Mbak. Nah, siang hari ini kita akan membahas tentang fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, mendekati libur Natal dan Tahun Baru ini, tentunya menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting ya. Nah, salah satu antisipasi kita dalam menjaga kesehatan itu dengan memiliki jaminan kesehatan. Nah, BPJS sendiri itu memiliki program jaminan kesehatan nasional. Nah, apa saja sih fasilitas yang bisa kita terima dari menjadi peserta JKN itu sendiri? Nah, hari ini kita kedatangan sumbernya langsung nih, yaitu Dokter Arina Aryani dari Klinik Restu Ibu. Selamat siang dokter. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Dokter, untuk masuk sesi pertama ini Bu Dokter, mungkin masyarakat tuh belum familiar nih dok ya dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP ini Bu. Untuk lebih memudahkan masyarakat agar bisa mengenal itu, bisa jelaskan dulu Bu, apa itu sih FKTP itu? Oke, seperti tadi Kak Edi bilang ya, FKTP itu singkatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Mudahnya FKTP itu terdiri dari bisa puskesmas, bisa klinik, ataupun dokter praktek perorangan. Nah, gitu Kak Edi. Ada lagi yang namanya FKTRL, Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujuk Lanjut ya, FKTRL. Nah, itu yang kita tahu selama ini dengan rumah sakit. Gitu. Selama ini kita tahu cuma ini klinik ya. Itu termasuk FKTP. Oke. Bu Dokter, kalau untuk Klinik Restu Ibu dari kapan itu berdiri Bu Dokter? Nah, kalau Klinik Restu Ibu sendiri berdirinya dari awal 2015. Kemudian kerjasamanya 1 tahun kemudian, yaitu di 2016. Oh, berarti sudah lama juga ya Bu Dokter ya? Iya, bersama dengan sudah sewindu lebih. Oke. Untuk visi dan misi sendiri itu seperti apa itu Bu Dokter? Oke, kita dari awal kita mendirikan klinik ini, kita punya visi yaitu kita ingin jadi klinik pratama terbaik kebanggaan Kota Palembang yang pelayanannya itu terpadu satu pintu Kak. Ya, jadi mulai dari dokter umum, dokter gigi, kemudian bidan, itu semuanya ngumpul jadi satu, apotik sama labornya. Nah, kemudian untuk mencapai ke arah visi sana, kita punya 4 misi. Yang pertama, kita ngembangin kompetensi SDM kita. Kemudian yang kedua, kita ngelengkapin sarana prasarana klinik kita. Kemudian yang ketiga, itu harus banyak teman, jadi harus banyak kerjasama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir yang tidak boleh kita abaikan yaitu digitalisasi, karena mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan digital itu sangat cepat, dan kalau nggak mau ketinggalan, kita harus cepat juga ngikut ke sana gitu. Oke, berarti harus mengikuti perkembangan zaman lah dokter ya. Update terus ya. Update terus. Nah, dok kan tadi udah ngomongin tentang visi misinya nih dok. Sebenarnya kalau alamatnya belum disebutin dok. Kalau alamatnya sendiri itu gimana dok? Nah, boleh, nanti kalau mbaknya main ke arah Kertapati ya. Oh, di Kertapati. Iya, di Kertapati itu sekitar 500 km dari stasiun kereta api. Jadi tepatnya di Jalan Kimrogan nomor 953. Oh, itu di mana dok? Karena kan saya orang Kertapati nih. Oh iya. Iya, di mana dok ya? Kalau di sana nyebutnya Lorong Puteran ya, deket ini Masjid Al-Falah. Oh iya. Seberangnya. Kalau jam operasionalnya dok? Oh, untuk operasional kita bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Oh, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Iya. Gitu ya dok. Kalau untuk jumlah tenaga medis dan non medisnya di Klinik Restu Ibu sendiri berapa dok? Medisnya ada 16, 16. non medisnya ada 2. Ada 2. Iya. Nah, untuk fasilitas yang diberikan di klinik itu sendiri apa dok? Kita ada poli umum, poli gigi, kemudian periksa hamil, USG, KB, kemudian imunisasi, apotik 1 atap, sama yang terakhir pelayanan khusus untuk pasien TBC. Oh, udah banyak banget ya dok ya fasilitasnya. Kayak ini mungkin? Tadi disebutkan ada pelayanan khusus untuk TBC juga dok ya. Oh, berarti untuk semua fasilitas itu di Klinik Restu Ibu itu mungkin
lebih lengkap ya dok ya, karena ada fasilitas khusus untuk yang TBC tadi ya dokter. Iya. Oke. Nah kalau untuk kerjasama sendiri dengan BPJS tadi dari tahun berapa dokter? Dari 2016. Dari 2016. Oke. Ini dok menarik banget nih dok. Tadi ada 16 tenaga medis ya. Nah kalau itu sendiri dok terkait tentang apa dok? Maksudnya 16 ini tadi terbagi di bidang apa? Oh, kalau 16-nya itu 5-nya dokter. Jadi ada 4 dokter umum sama 1 dokter gigi. Nah sisanya itu ada 2 apoteker, kemudian ada 2 perawat umum, ada 1 perawat gigi, ada 1 rekam medis, kemudian ada 1 ahli kesehatan masyarakat, dan 1 lagi ahli gizi. Ahli gizi. Jadi udah lengkap banget ya dok ya. Kalau yang untuk non medis tadi dok? Kalau non medis itu kita punya keamanan sama petugas kebersihan. Oh ya. Terkait dengan kerjasama BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan sendiri kan memiliki jaminan kesehatan nasional ya dok ya. Kalau untuk peserta di klinik restu ibu sendiri itu rata-rata berasal dari JKN atau di luar itu juga dok? Oh, kalau pasien di klinik kami itu rata-ratanya 95% pasien asuransi JKN. Oh gitu, dari JKN ya? Dari JKN. Nah, dari seluruh peserta JKN yang terdaftar di tempat kami itu mayoritasnya segmen penerima bantuan iuran. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan dari yang program lain yang kan tadi 90 berapa persen? 95. 5%. Sisanya itu berarti mandiri? Mandiri, bayar pribadi, dan ada juga asuransi lain yang kita bekerja sama. Oh gitu. Nah kalau untuk selama ini kerjasama dengan BPJS sendiri dok, biasanya apa aja nih dok yang didapatkan dari fasilitas yang di klinik restu ibu dok? Kalau fasilitas yang ada di kita yang tadi Mbak, ada poli umum, ada poli gigi, kemudian ada juga fasilitas USG, kemudian KB, imunisasi, sama pelayanan khusus pasien TBC fasilitasnya. Oh langsung jadi kita milih ke poli mana gitu ya dok ya? Iya, jadi semua fasilitas atau poli yang ada di klinik kita itu semuanya bisa dipakai menggunakan BPJS. Nah kalau dalam waktu sehari itu, apakah misalnya ini saya sakit nih dok, tapi saya punya 2 keluhan, misalnya saya telinganya juga sakit, tapi saya juga sakit gigi nih, gitu kan. Saya bisa langsung ke 2 poli atau hanya 1 poli dok dalam 1 hari? Tetap bisa, ya. Yang nggak bisa itu 2 rujukan. Oh gitu. 2 rujukan beda 2 rumah sakit. Nah itu yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya keluhannya beda poli itu tetap bisa. Misalnya pagi mau ke poli umum dulu, terutama dari poli umum perlu dikonsulkan ke poli gigi sorenya. Nah sorenya tetap bisa berobat ke poli gigi. Dalam 1 hari itu ya? Iya, dalam 1 hari. Tapi beda jam ya dok ya? Iya, beda jam. Oke. Nah kalau ini dok, tadi kan kita misalnya daftar nih ke poli 1 dulu, kemudian ke poli lain. Nah itu untuk proses pendaftaran sendiri itu di klinik restu ibu bisa secara langsung atau online dok? Bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya. Bisa online melalui aplikasi mobile JKN, kan ada fitur daftar online. Nah nanti dari sana langsung pilih dokter sama pilih jam prakteknya, mau jam praktek yang pagi atau sore, karena kita kan bukanya 2 shift, pagi atau sore. Masukin tanggalnya, nanti langsung otomatis dapat nomor antrian, atau datang langsung ke klinik, daftar di anjungan pendaftaran. Oh jadi kita bisa milih dokternya langsung ya? Bisa. Oh berarti kalau misalnya saya cocoknya sama dokter ini kayak dia, jadi kita langsung aja di dokter ini terus gitu, boleh dok? Boleh. Jadi nggak apa-apa, misalnya ganti-ganti itu nggak apa-apa, dokter yang kita cocok gitu ya? Boleh, bisa. Boleh tuh. Kalau kayak dia ada yang ditambahin? Udah mungkin. Itu aja. Ini dok, mungkin sebelum kita tutup dok ya, untuk kedepannya nih dok, promosi-promosi apa sih yang dilakukan oleh klinik restu ibu nih dok, khususnya untuk kedepannya? Kalau promosi kita ada sosial media ya. Sosial media kita itu ada YouTube, ada TikTok, Facebook, dan juga IG. Nah, yang paling aktif kita update itu ada di IG, yaitu ada di @klinik_restu-ibu. Kemudian selain sosial media, kita juga punya program internal supaya klinik kita itu dikenal oleh masyarakat. Yang pertama kita ada senam tiap minggu. Nah, itu setiap minggu. Kemudian sebulan sekali kita ada kelas
edukasi prolanis. Kemudian kita juga ada senam ibu hamil dan kelas ibu hamil. Nanti insya Allah ke depan kita akan buka kelas balita. Tujuannya untuk screening balita-balita stunting, kemudian juga kelas kesehatan mental, karena akhir-akhir ini pasien kami terutama yang remaja, usia remaja, kemudian SMA usia SMP menginjak SMA itu cukup banyak yang mulai kena gangguan mental. Sama satu lagi kita mau buka kelas ini kesehatan gigi mulut. Wah, ini menarik sekali ya Kak Edi ya. Kayaknya kita akan bahas ini tentang kegiatan-kegiatan yang ada di klinik Restu Ibu. Ini satu podcast sendiri nih tentang itu ya. Mungkin nanti setelah ini kita akan bahas itu Kak Edi. Oke. Tadi di sini juga tentang yang menarik itu tentang gangguan mental tadi ya Mbak Handa. Mungkin podcast siang hari ini bersama dengan Ibu Dr. Arina Aryani di klinik Restu Ibu. Mungkin pembahasan yang sangat menarik. Tapi mungkin ada segmen berikutnya yang akan lebih menarik dan ulasan-ulasan lebih menarik. Dan untuk siang ini mungkin ada salah kata ataupun yang kami sampaikan sedikit salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.